Film-film Jackie Chan di bagian akhirnya selalu ada bagian-bagian di mana Shalom. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Pada Voice of Hope kali ini saya ingin berbagi satu hal yang saya ingin beri judul Dibuang Sayang. Saya yakin kita semua pernah melihat dalam banyak adegan film-film yang pada bagian akhirnya menunjukkan scene-scene atau potongan-potongan film yang mungkin dirasa salah dan kemudian tidak dipakai seharusnya karena terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses recording, dalam proses aktor atau aktrisnya dalam melakukan peran-peran tertentu atau adegan-adegan tertentu. Maka tayangan-tayangan tersebut adalah tayangan-tayangan yang mestinya dianggap salah. Dan biasanya oleh bagian editor, bagian-bagian tersebut kemudian diedit atau dibuang, atau kemudian harus direkam ulang atau diganti adegan ulang untuk proses-proses yang bagian-bagian yang salah tersebut. Tapi bagi sebagian produser tertentu, bagian-bagian yang salah ini tetap dikemas dalam satu kemasan tertentu dan biasanya ditampilkan di akhir dalam satu kemasan yang biasanya disebut dengan istilah dibuang sayang. Adegan-adegan tersebut ditampilkan di bagian-bagian akhir biasanya dalam sebuah film, dan itu seringkali memberi kesan-kesan bagi kita adalah kesan-kesan yang lucu, kesalahan-kesalahan dari balik sebuah proses produksi film, dan itu membuat kita juga memahami betapa tidak mudahnya proses dari pembuatan sebuah film tersebut. Salah satu film yang paling tidak hampir selalu saya melihat selalu di bagian belakangnya ada bagian-bagian scene adegan dibuang saya itu adalah aktor Jackie Chan. Hampir semua film-film Jackie Chan di bagian akhirnya selalu ada bagian-bagian di mana ada scene atau adegan-adegan yang nampaknya salah, baik dari sisi dialog ataupun adegan, tapi kemudian itu tetap ditampilkan di bagian akhir, sehingga sekali lagi kita sebagai penonton kita justru bisa menikmati hal tersebut dan juga kemudian kita malah menganggap itu sebagai sebuah hal yang lucu, dan itu mungkin memberi sebuah added value bagi film tersebut. Tentu berbeda dengan situasi adegan dibuang sayang dalam sebuah film. Hal yang sebenarnya menunjukkan bahwa itu memang sebenarnya hal yang salah dan mestinya dibuang, tapi tidak dengan apa yang Yesus lakukan buat kita semuanya. Yesus benar-benar mengalami sebuah situasi dibuang sayang. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 7 digambarkan di sana, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 7-nya, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sentuhan. Apa yang Yesus alami? Bahwa Yesus betul-betul mengalami satu peristiwa bahwa dia sebagai batu hidup, dia alami sebuah penderitaan, dia ditolak, dia dibuang seperti batu yang dibuang. Tetapi apa yang sebenarnya sedang terjadi bahwa dia rela terbuang agar kita dalam keadaan sulit justru mendapat kesempatan untuk menghampiri dia, sang batu kehidupan itu. Dia rela terbuang agar kita yang merasa gagal, kita yang merasa terbuang, kita yang merasa telah jatuh,
justru kita punya kesempatan untuk kembali datang kepada Dia, untuk kembali alami pemulihan, bahkan untuk kembali merasa terhormat, bahkan merasa berguna, karena Allah juga akhirnya menggunakan kita sebagai pribadi-pribadi yang terbuang, seperti batu-batu yang terbuang itu juga menjadi satu bangunan kehidupan rumah Allah itu sendiri. Hari ini saya tidak tahu apa yang kita sedang alami, tapi mungkin kita merasa bahwa diri kita gagal, diri kita merasa terbuang, diri kita merasa seperti tidak ada satupun yang mempedulikan. Kita mungkin merasa bahwa diri kita adalah sebuah kesalahan. Tapi Yesus telah alami hal tersebut. Dia telah menjadi batu yang terbuang, bahkan dianggap sebagai batu sandungan. Tetapi justru lewat peristiwa itu, Yesus sedang ingin memberi kita sebuah kesempatan, pemulihan bagi kita, mengangkat kita dan memakai kita menjadi batu-batu hidup dan menjadi bagian dari pembangunan rumah Allah. Jadi percayalah bahwa setiap sesi kegagalan dalam hidup kita, Allah tidak pernah membuangnya. Dia adalah Allah yang bisa mengubah segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi rencana Allah. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang kembali dibangun menjadi batu kehidupan bagi rumah Allah. Tuhan Yesus memberkati.